Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 102 Praktikan Laboratorium Mesin Gas Komputer. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan software Vensim di modul 3 tentang Vensim ini, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan laporan jurnal yang sudah kami buat. Untuk yang pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan software Vensim itu sendiri. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat model causal loop diagram. Maka pertama kita pilih file, kita pilih new model. Untuk initial time-nya kita pilih 2023. Final time-nya kita pilih 5 tahun ke depan, yaitu 2028. Untuk unit for time-nya kita pilih tahun, kita pilih OK. Untuk pertama-tama kita pilih variabel. Nah, di sini studi kasus yang kami pilih yaitu tentang ketersediaan bahan baku dan room. Kita pilih saja ketersediaan bahan baku dan lalu faktor yang mempengaruhi hasil panen, lalu ada jumlah permintaan, lalu ada gagal panen. Nah, di dalam subsistem ini terdapat subsistem, jadi faktor yang mempengaruhi dalam hasil panen yaitu subsuburan tanah. Ada per lalu ada penurunan pupuk. Dalam jumlah permintaan ada penurunan permintaan, peningkatan permintaan, kemudian perawatan dan juga perubahan musim. Lalu untuk selanjutnya kita sambungkan dengan panah. Lalu jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku, hasil panen, ketersediaan, gagal panen ke hasil panen, lalu kesuburan tanah. Sini kita seperti itu semua, subsistem ke dalam subsistem. Oke, untuk mengetahui bagaimana subsistem itu mempengaruhi atau apakah dia positif dan negatif, lalu kita beri keterangan di dalam sini. Untuk jumlah permintaan akan mengurangi ketersediaan bahan baku, hasil panen akan menambahkan ketersediaan bahan baku, gagal panen akan mengurangi hasil panen. Untuk hama akan menambah gagal panen, kurang perawatan, gagal panen, musim, gagal panen. Dan pupuk ini ada jumlah seperti ini. Kesuburan tanah juga menambahkan hasil panen. Penurunan permintaan akan mengurangi jumlah permintaan, peningkatan permintaan akan menambahkan jumlah permintaan. Nah, inilah hasil causal loop diagram. Bagaimana cara membuat stock flow diagramnya? Kita saja variabel. Nah, untuk yang pertama kita pilih level. Level di sini ada jumlah permintaan, lalu ada ketersediaan bahan baku. Nah, di sini kita pilih rate atau kita pilih besarkan dulu ya, supaya tulisannya lebih jelas. Boleh. Nah, kita pilih rate. Untuk faktor yang meningkatkan atau menambahkan ini kita masuk ke dalam sini, jadi seperti ini. Misalnya itu peningkatan permintaan. Lalu untuk faktor yang mengurangi, ini kita pilih arah panahnya dari dalam ke luar sini. Tulis penurunan permintaan. Ini juga dari ketersediaan ini ada hasil panen dan juga gagal panen. Lalu kita masukkan variabel-variabelnya. Ini persentase peningkatan, ada juga persentase penurunan. Hasil panen ini ada kesuburan tanah, ada pemberian pupuk, ada juga luas perkebunan, emas,
pada bahan musim. Nah, lalu kita sambungkan dalam sini. Untuk arah panah lead ini disesuaikan dengan causal loop diagram. Jadi untuk tanda plus akan masuk ke dalam level, untuk yang tanda minus akan keluar dari level. Lalu untuk selanjutnya ini bagaimana cara menginputkan data. Untuk langkah pertama cara menginputkan data yaitu kita pilih equation, lalu ini belum sampai. Oke. Lalu kita pilih ketersediaan bahan baku, hasil panen dikurangi tanggal panen, dikurangi dengan jumlah permintaan. Lalu kita pilih initial value-nya 2000. Itu juga jumlah permintaan, peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan, initial value-nya kita pilih 2000. Oke, untuk selanjutnya ketika itu peningkatan permintaan, kita pilih persentase peningkatan, kita kalikan 1000. Untuk persentase peningkatannya kita pilih 0,5. Untuk penurunan permintaan, persentase penurunan dikalikan dengan 1000. Persentase penurunannya kita pilih dengan 0,9. Lalu hasil panen ini kita jumlahkan ketiga faktornya. Kita pilih OK. Gagal panen kita masukkan semuanya ketiga-tiganya. Nah, kita masuk ke hasil panennya adalah perkebunan. Perkebunan ini kita masukkan 0,5 dikalikan dengan 2000. Pemberian pupuk ini 0,3 dikalikan dengan 1800. Lalu kesuburan tanah 0,2 dikalikan dengan 2200. Kita pilih OK. Lalu untuk perubahan musim kita masukkan 0,8 dikalikan dengan 680. Perawatan kita masukkan 0,6 dikalikan dengan 600. Untuk hama kita masukkan 0,4 dikalikan dengan 600. Oke, ketika data sudah dimasukkan, kita langsung simulasikan bagaimana grafiknya, dan juga kita juga bisa mengetahui bagaimana ketersediaan bahan baku dari tahun 2023 sampai dengan 2028. Ini kita plot atau kita pencet Ctrl A di keyboard, lalu kita simulasikan. Kita pilih yes, lalu kita pilih yes saja langsung. Lalu kita Ctrl A lagi, kita lihat grafiknya. Nah, untuk grafiknya di sini bisa dilihat fluktuatif. Nanti juga akan dijelaskan oleh partner saya di laporan jurnal. Lalu kita juga bisa melihat rinciannya dan jumlah permintaan dan juga ketersediaan bahan baku dari tahun 2023 hingga 2028. Nah, ini untuk skenario 1. Karena dengan praktikum ini terdapat skenario 1 sampai dengan skenario 4. Jadi dalam setiap skenario-nya akan terjadi perubahan. Di skenario 2 akan terjadi peningkatan permintaan. Jadi persentase peningkatannya kita ganti dari 0,5 menjadi 0,8. Kita pilih OK, lalu kita simulasikan. Kita pilih yes, langsung kita pilih yes. Kita lihat grafiknya ternyata terjadi perubahan dari tahun 2023 sampai dengan 2028. Seperti ini. Lalu kita masuk ke skenario 3. Karena di skenario 3 ini terjadi penurunan permintaan, kita ganti persentase penurunannya dari 0,9 ke 0,1. Ini persentase peningkatannya kita balikan lagi ke skenario 1, yaitu sebesar 0,5. Kita simulasikan, kita pilih yes, kita lihat grafiknya ternyata terjadi perubahan juga di skenario 3. Seperti ini data rinciannya. Oke, langsung ke skenario 4. Di skenario 4 ini saya ganti terlebih dahulu, ini kita balikkan ke skenario 1 untuk persentase penurunannya besar 0,9. Nah, di skenario 4 ini ternyata terjadi peningkatan hasil produksi. Untuk peningkatan hasil produksi dari kelompok kami memilih kesuburan tanah. Untuk teman-teman yang lain juga bisa mengganti yang lain, misal pemberian pupuk ganti atau luas perkebunannya diganti. Nah, di sini saya memilih kesuburan tanah dari 2200 menjadi 5200. Lalu kita simulasikan. Kita pilih yes. Lihat grafiknya ternyata terjadi perubahan juga.
dan juga tabelnya. Nah, dalam skenario 1 sampai skenario 4 ini akan dipilih skenario yang terbaik dengan kriteria ketersediaan bahan baku dan juga jumlah permintaannya ini selisihnya tidak jauh. Jadi jumlah permintaan terpenuhi dan juga ketersediaan bahan bakunya tidak terlalu over, begitu, selisihnya tidak jauh. Oke, kita langsung lanjut pembuatan user interface-nya. Untuk langkah pertama, sebelum kita masuk cara membuat user interface, kita ganti semua data ini ke data konstan. Jadi untuk perubahan musim ini kita hapus saja angka komanya, ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Setelah faktor ini dihapus, maka kita langsung ke view, kita pilih view baru, view 2. Langkah pertama untuk membuat user interface, kita pilih di objek. Di sini kita masukkan output workbench tool, atau kita pilih jumlah permintaan, kita pilih exact. Lalu di sini kita pilih grafik, kita pilih OK. Lalu ketersediaan bahan baku, kita pilih level lagi, kita pilih ketersediaan bahan baku. Oke, kita pilih grafik. Untuk selanjutnya kita masukkan data auxiliary-nya, output workbench tool. Auxiliary ini kita memilih hasil panen dan juga gagal panen saja. Kita setup grafik. Untuk keempat ini itu gagal panen, kita pilih exact, lalu kita pilih grafik. Untuk selanjutnya kita masukkan slidernya, masih sama, kita pilih objek input slider, lalu kita pilih data konstan, dimulai dari mungkin persentase peningkatan, kita pilih exact 0 sampai 100, kita pilih 1. Jadi 0 sampai 100 ini slidernya ini bisa sampai 100. Tuh, kita pilih OK. Lalu Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara membuat user interface. Untuk yang pertama yaitu tadi sudah saya jelaskan, datanya ini kita ganti dengan data konstan. Jadi untuk angka komanya kita hapus untuk ke-6 faktor ini. Oke, setelah sudah new, kita pilih object, output workbench tool, kita pilih level. Nah, ini kita pilih level, jumlah permintaan kita pilih exact, pilih grafik seperti ini. Lalu kita masukkan lagi outputnya, kita pilih level, ketersediaan bahan baku kita pilih exact, lalu kita pilih grafik juga. Ini kita input auxiliary-nya, kita pilih hasil panen, kita pilih grafik. Lalu yang terakhir ada gagal panen, kita pilih save, kita pilih grafik, kita pilih OK. Lalu kita input slidernya. Untuk slidernya ini kita bisa mulai dari persentase peningkatan, kita pilih exact, kita pilih 1 saja, kita pilih 1, oke. Lalu kita pilih lagi persentase penurunan, kita pilih exact, kita pilih 100, pilih 1. Persentase peningkatannya dan persentase penurunan sudah. Kemudian pupuk kita pilih exact, ini kita pilih 0, taruh pupuk, pilih 1. Oke, kita masukkan lagi kurang perawatan, pilih exact, pilih 0, pilih 100 atau 1000.
Ini kita pilih satu. Oke. Untuk yang terakhir, ini juga tangan. Baca. Ini mau berhenti atau tadi sama ini. Dan tanah kita pilih sama, kita punya cek 0 2001. Luas perkebunan 0 kita pilih 1. Yang terakhir kita masukkan bukan musim pilih 0 2000 ini 1. Oke, lalu di sini bisa kita langsung simulasikan. Untuk simulasinya kita pilih yang sini. Nah, dari grafik ini nanti akan dianalisis oleh partner saya di laporan jurnal yang sudah membuat. Untuk selanjutnya penjelasan laporan jurnal akan dilanjutkan oleh partner saya, Kirana Putri Adisti. Untuk Kirana Putri Adisti dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan jurnal analisis simulasi sistem dinamik pada produksi gandum PT ICZ dengan menggunakan software Fansim. Untuk pendahuluan pada penjelasan kali ini adalah produksi adalah kegiatan pemanfaatan atau pengalokasian faktor produksi dengan tujuan menambah kegunaan atau menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegunaan, faedah, atau utility suatu barang atau jasa adalah kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Simulasi merupakan kumpulan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku suatu sistem yang dilakukan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem. Sehingga tanpa harus mengalaminya, kita bakal tahu keadaan sesungguhnya. Pada studi kasus kali ini adalah PT ICZ yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi gandum yang akan membuat model ketersediaan bahan baku dengan jumlah permintaan dalam jangka waktu 5 tahun. PT ICZ ingin mengetahui sistem produksi yang berkualitas, cepat, dan baik digunakan oleh perusahaan. Maka dari itu, untuk bisa mengetahui kondisi nyata di lapangan sebelumnya, perlu adanya pengamatan langsung yang bisa dilaksanakan simulasi terlebih dahulu. Untuk simulasi pada kali ini dapat digunakan dengan software Fansim. Software Fansim adalah suatu perangkat pemodelan visual untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Dengan demikian, permasalahan pada PT ICZ yaitu untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki dapat dianalisis dengan simulasi sistem dinamis dengan menggunakan software Fansim. Pembuatan simulasi ini dapat menghasilkan beberapa skenario yang dipilih. Skenario tersebut dapat dipilih untuk menjawab tujuan menemukan sistem produksi terbaik pada PT ICZ. Maka dengan demikian diharapkan perusahaan PT ICZ dapat menerapkan solusi tersebut dalam sistem produksinya untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pengambilan data menggunakan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk memodelkan suatu model simulasi sistem dinamik produksi gandum di PT ICZ. Model simulasi sistem dinamik dengan casual loop diagram dan stock flow diagram menggunakan software Fansim sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan input tahap pengolahan data. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada ketersediaan bahan baku gandum, yang kedua ada hasil panen gandum, yang ketiga ada luas perkebunan, yang keempat ada pemberian pupuk, yang kelima ada kesuburan tanah, yang keenam ada gagal panen, yang ketujuh ada perubahan musim, yang kedelapan ada hama,
Yang ke-9 ada kurangnya perawatan. Yang ke-10 ada jumlah permintaan. Yang ke-11 ada penurunan permintaan. Dan yang terakhir ada peningkatan permintaan. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah berdasarkan output yang didapatkan dari Vensim untuk simulasi produksi pada PT XYZ dapat melalui 4 skenario dengan hasil total ketersediaan bahan baku gandum yang berbeda. Dari keempat skenario tersebut, dipilih skenario terbaik adalah skenario ketiga dengan total ketersediaan bahan baku gandum yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2023 sebesar 200 ton, pada tahun 2024 sebesar 960 ton, pada tahun 2025 sebesar 520 ton, pada tahun 2026 sebesar 680 ton, pada tahun 2027 sebesar 1.440 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 2.800 ton. Dan jika diakumulasikan pada tiap tahunnya, skenario 3 memiliki jumlah ketersediaan bahan baku sebesar 8.400 ton dengan total permintaan 3.000 ton. Hal tersebut mengakibatkan jumlah permintaan terpenuhi dan memiliki jumlah persediaan yang mencukupi di gudang perusahaan. Persediaan suatu barang yang berlebih atau overload dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli. Yang kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang akan datang dari para pemasok karena jika kas keuangan usaha sedang menipis dan muncullah masalah baru yaitu menambah utang usaha. Yang ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang kamu miliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan atau overload bahan baku gandum tersebut, maka perusahaan dapat memonitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.